Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 7 Juli 2023. Bagaimana kabar saudara? Tuhan tetap memberkati kita. Mari kita siap membaca merenungkan firman Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kembali kami memohon untuk tetap menerima dan mengalami kasih setia-Mu. Berikan kami sukacita dalam membaca merenungkan firman-Mu saat ini. Roh Kudus menolong kami agar kami memahami dengan benar. Ampunilah dosa kami Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengar. Amin. Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah pada kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Amin. Tanggung jawab kelebihan, itulah tema kita saat ini. Saudara, keterpilihan merupakan suatu kelebihan. Keterpilihan bangsa Yahudi menjadi kelebihan. Kelebihan yang ditunjukkan dalam perkop ini banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Kelebihan bukan hanya pada keberadaan sebagai yang memiliki kelebihan, sekaligus pada kualitas keberadaan sebagai yang memiliki kelebihan. Karena ada tanggung jawab dalam kelebihan. Muncul pertanyaan, bagaimana bila umat Allah yang diberikan kelebihan itu tidak setia? Bagaimana dengan kesetiaan Allah? Allah tidak berubah dalam kesetiaannya dan Allah adalah adil. Siapa yang berbuat jahat akan mendapat hukuman. Jadi, tidak serta-merta bahwa kalau sudah terpilih atau diberi kelebihan akan berpangku tangan saja atau berbuat apa saja. Dalam kelebihan ada tanggung jawab. Semakin banyak kelebihan, semakin banyak tanggung jawab. Hal yang menarik dalam firman Tuhan saat ini dapat menyorot tentang kehidupan umat pada masa lalu dan pada masa kini. Dalam kehidupan kita sering ada praktek bahwa aku ri, atau hanya aku, atau juga kami ri, atau hanya kami. Nah, dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh berkata hanya kami. Bangsa Israel pun tidak dapat berkata hanya kami yang dipilih. Oleh karena itu, mereka bermegah dan bangsa yang lain tidak. Sebab manusia sesungguhnya adalah sama di hadapan Allah. Dan justru dalam keterpanggilan itu
bangsa Yahudi memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Saudara, pada kehidupan jemaat masa kini, istilah hanya aku atau akuri atau hanya kami atau kamiri itu akan menghambat pelayanan dan menimbulkan perpecahan. Dalam kerendahan diri di hadapan Allah, maka keterpanggilan kita akan menjadi kelebihan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membangun kehidupan beriman, baik secara pribadi, dalam keluarga, ataupun dalam keterlibatan kita melayani di tengah-tengah jemaat. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur atas pemeliharaanmu. Kami bersyukur atas sukacita yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan ini. Untuk menjalani kehidupan ini, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Tuhan menjaga hati kami. Tuhan menolong kami agar kami betul-betul dapat memikirkan apa yang benar dalam kehendak Tuhan. Bahkan perkataan dan perbuatan kami sungguh-sungguh membawa berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagimu. Kami percaya segala aktivitas kami hari ini tetap ada dalam kendali Tuhan. Tuhan, perhatikanlah kami dalam segala keberadaan kami, menyangkut kesehatan kami. Secara lahiriah kami mohon bagi kami yang sakit, Tuhan peduli untuk segala upaya kami. Bagi kami yang berduka, Tuhan tetap ada menghibur kami. Demikian pula ketika kami mengalami gangguan pada psikis kami, pada batin kami, Tuhan, tolonglah, kuatkanlah kami semua. Ya Bapa di sorga, kami semua yang menyatu dalam renungan pagi saat ini, hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati kami semua, hadirat-Mu memenuhi kami, menjaga kami keluar masuk dari rumah kami masing-masing. Ya Bapa, ini ucapan syukur kami, ini penyerahan kami. Dengarkanlah kami Bapa, ampunilah segala salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati seluruh kehidupan dan perjalanan aktivitas kita hari ini.